Selamat sore, Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Salam sejahtera yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes di dalam pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-44 mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, saya percaya tulisan Yohanes ini bukan hanya berlaku bagi keselamatan kekal saja, namun juga berlaku di dalam Dia memanggil dan mengumpulkan setiap kita untuk datang dan beribadah kepadanya saat ini dimanapun kita berada. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang hadir bersama dengan setiap kita, di mana Dia memiliki kerinduan untuk senantiasa bersekutu dengan kita, untuk senantiasa dekat dengan setiap kita. Oleh sebab itu saya percaya Allah hadir bersama dengan kita dimanapun kita berada. Dan kebenarannya adalah Dia yang menarik setiap kita untuk datang beribadah saat ini. Oleh sebab itu, mari kita beribadah dengan bersungguh-sungguh. Mari kita beribadah dengan penuh hormat dan penuh sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyambut anugerah-Mu sore hari ini untuk kami boleh datang dan beribadah kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi, terima kasih untuk belas kasihan dan kemurahan hati-Mu yang mau menarik setiap kami untuk datang kepadamu beribadah sore hari ini. Dan kami mengucap syukur karena Kau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang Maha Kudus, mau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Siapakah kami sehingga Engkau mau hadir mendekat kepada setiap kami? Itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa di dalam sorga, biarlah Allah Roh Kudus mengampuni dosa-dosa yang kami perbuat, supaya kami layak masuk bersekutu di dalam ibadah sore hari ini bersama dengan Kau. Biarlah nama-Mu dimuliakan, biarlah Engkau menjadi fokus utama di dalam ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh ibadah kami ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan mari kita muliakan Tuhan melalui mulut, hati, dan pikiran kita. Kita
Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan, berkat dan kasih karunia Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun secara online. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan membuka, melembutkan hati kami dan memberikan hikmat agar kami siap untuk menerima dan mengerti firman yang akan disampaikan hamba-Nya. Biarlah melalui firman yang akan kami dengar, iman percaya kami semakin bertumbuh kuat dan dewasa, sehingga kami bisa mempunyai personal relationship dengan Tuhan lebih intim lagi. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berkati dan berikan hikmat kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman pada sore hari ini. Biarlah semua yang keluar dari mulut dan bibirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bersatu hati khusus untuk pemerintah, masyarakat dan tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Kanada. Berkati pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau dan jajarannya, pemerintahan Premier John Horgan dan jajarannya, Ketua Public Health Canada Dr. Tam, dan Ketua Public Health BC Dr. Bonnie Henry dan seluruh timnya. Berikan mereka semua hikmat kebijaksanaan dan kepintaran agar mereka bisa mengambil tindakan dan keputusan yang tepat dan cepat untuk mengatasi pandemi COVID-19 sehingga tidak semakin meluas dan kami terhindar dari third wave, khususnya dari new variant COVID-19 ini. Mampukan semua tim di Health Canada dari tingkat pusat sampai provinsi untuk bisa memanage pengadaan dan penyaluran vaksin COVID-19 secara maksimal dan dapat bekerja bersama dan bersinergi dengan para ilmuwan dan peneliti khususnya yang ada di Kanada untuk segera dapat menemukan dan memproduksi vaksin sendiri di Kanada. Berikan juga hikmat bagi pemerintahan pusat sampai munisipal agar kebijaksanaan yang diambil bisa tepat sasaran, khususnya untuk melindungi para pelaku usaha kecil dan menengah serta kelompok masyarakat ekonomi lemah yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Kami juga terus mau menaikkan doa-doa kami buat healthcare worker, dokter, perawat yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan dan kesehatan ekstra. Berkati juga semua keluarga mereka dan cukupkan segala yang mereka butuhkan. Untuk keluarga, teman-teman dan orang-orang yang terkena virus COVID-19 ataupun yang dalam keadaan sakit karena penyakit yang lain, kami juga memohon belas kasihan Tuhan turun atas mereka dan mereka semua dapat dipulihkan dan sembuh secara sempurna. Berikan kekuatan dan pengharapan kepada semua anggota keluarga mereka. Bapa di dalam surga, ajar kami semua anak-anak-Mu, seluruh masyarakat di Kanada agar kami bisa dengar-dengaran dan bersatu padu dalam mengikuti himbauan pemerintah dan mentaati semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 dan tidak terjangkit virus ini. Kami percaya Tuhan mengetahui semua pergumulan, kebutuhan dan kerinduan kami. Biarlah doa-doa yang kami naikkan dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka
serta memulihkan negeri mereka. akan kediaman-Mu Tuhan, bahwa kami terus berada dalam hadirat-Mu, karena itu adalah tempat terindah berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan. Kami tinggikan, tinggikan, ku agungkan, ku
Bapak Ibu Saudara, ada peribahasa yang mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Tentu pepatah ini setidaknya memberikan dua makna, yaitu setiap orang, siapapun, itu tidak bisa terhindar dari kematian. Suatu saat semua manusia akan diperhadapkan dengan kematian. Dan jika kematian itu menghampirinya, yang tertinggal hanyalah namanya, yang biasanya tercantum di atas batu nisan atau terukir di dalam hati orang-orang yang mengenalnya. Apakah nama orang tersebut meninggalkan jejak-jejak langkah yang baik, yang patut untuk diikuti, atau sebaliknya justru tidak layak untuk diteladani? Tentu sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kerinduan agar ketika kita meninggalkan dunia ini, kita mampu meninggalkan nama baik. Sehingga orang-orang yang mengenal kita mau mengikuti jejak-jejak langkah kehidupan kita. Kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang mengenal kita. Sehubungan dengan hal ini, maka khotbah seri Paskah tahun ini bertemakan jejak langkah Kristus menuju kemenangan. Di mana sebagai orang percaya sudah seharusnya kita mengikuti jejak-jejak langkah Yesus. Sebagai anak-anaknya sudah seharusnya kita meneladani apa yang Yesus sudah kerjakan selama Yesus ada di muka bumi ini. Dan untuk tema ini kita akan menggunakan kitab Yohanes sebagai acuan atau sebagai dasar. Ya, dan kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang dituliskan oleh Yohanes di dalam pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-27. Mari kita membacanya. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal yang ke-12, mulai ayatnya yang ke-20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Ayat yang ke-26, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Ayat yang ke-27, mari kita membaca bersama-sama. "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini ya Tuhan. Kami percaya hanya Allah Roh Kudus yang sanggup mengajarkan, hanya Allah Roh Kudus yang sanggup memberikan pewahyuan, pengertian akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami mengundang kuat kuasa Allah Roh Kudus untuk menaungi setiap kami, dimanapun kami berada saat ini,
untuk membuka mata dan telinga rohani kami, untuk kami boleh melihat dan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan Kau sampaikan. Biarlah kami diberikan hati yang taat untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, terima kasih untuk anugerah kebenaran firman-Mu yang akan memberikan pengharapan kepada setiap kami, yang akan membacu kami untuk kami berjalan di dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran ke tengah-tengah dunia di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Saya kira sebelum kita membahas uraian firman Tuhan ini, kita sangat penting memahami konteksnya. Ya, peristiwa ini terjadi menjelang hari Paskah. Mari kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal 12 ini ayat yang pertama. Di sana dituliskan 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka itu berarti ada kemungkinan peristiwa yang barusan kita baca itu kurang dari 6 hari sebelum hari Paskah. Dan itu berarti hanya 2-4 hari sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Dan kalau kita kembali mengacu kepada ayat yang pertama tadi, ketika Yesus kembali ke Betania, di mana Yesus membangkitkan Lazarus, itu berarti ketika orang-orang Yunani ini datang untuk berjumpa dengan Yesus, Yesus sedang berada di puncak. Yesus menjadi seorang yang sangat terkenal, bukan saja di Galilea, tetapi juga nama Yesus sudah tersebar keluar Israel, ya, termasuk kepada orang-orang Yunani yang ingin berjumpa dengan Yesus. Dan kita bisa melihat di dalam ayat sebelumnya ini dibuktikan bahwa ketika Yesus memasuki Yerusalem, orang-orang di seluruh kota Yerusalem, dituliskan di sana, menyambut kehadiran Yesus, berteriak Hosana Hosana, Raja Israel. Jadi sekali lagi, konteksnya sedang berbicara Yesus sedang ada di puncak. Tidak heran jika sekarang ada orang-orang yang ingin berjumpa atau berdekatan dengan Yesus. Termasuk beberapa orang Yunani. Seperti yang dituliskan dalam ayat yang ke-20-21. Kita membaca sekali lagi. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, siapakah orang-orang Yunani yang dimaksud di sini? Ada 2 pengertian berdasarkan literatur yang saya baca. Yang pertama, ada kemungkinan orang-orang yang murni, bukan orang Yahudi, atau tidak ada kaitannya sama sekali dengan budaya Yahudi. Mereka adalah bangsa asing. Tetapi ada kemungkinan yang kedua, mereka adalah orang-orang Yunani yang berarti orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Israel. Atau mereka adalah orang-orang keturunan Yahudi yang lahir dan besar di negara luar Israel. Ya, nenek moyang mereka ada kemungkinan setelah masa pembuangan mereka tidak kembali ke Yerusalem, ya, seperti rombongan Zerubabel, Ezra atau Nehemia. Ya, tetapi mereka pergi merantau ke bangsa-bangsa yang lain. Yang mana peristiwa ini terjadi sama dengan peristiwa ketika Pentakosta terjadi, di mana ada banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Israel. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Mereka adalah kaum diaspora. Yang manapun dari kedua kemungkinan tersebut, Yohanes menuliskan di sini bahwa mereka adalah orang-orang Yunani. Artinya orang-orang yang tidak tinggal di dalam negeri Israel. Mereka bukan tergolong orang Yahudi. Itu yang dimaksudkan dengan kata orang-orang Yunani ini. Ya, oleh sebab itu ketika mereka ingin menjumpai Yesus, mereka tidak berani langsung bertemu dengan Yesus.
mereka mendatangi salah satu murid Yesus, yaitu Filipus. Rupanya orang-orang Yunani ini cukup mengerti budaya Yahudi, yang mana mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang asing, yang dalam studi antropologi dikenal dengan istilah etnosentrisme, ya, yang mana bangsa Yahudi selalu merasa budayanya lebih tinggi dibandingkan dengan budaya orang lain. Mereka selalu merasa bahwa mereka lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang dari bangsa lain. Ya, budaya mereka lebih baik dibandingkan dengan budaya orang lain. Ya, apalagi ketika saat itu mereka tahu bahwa Yesus sedang dielu-elukan untuk menjadi Raja Israel. Tentu memiliki tingkatan yang lebih tinggi lagi dari orang-orang Yahudi pada umumnya. Ya, ada kemungkinan mereka ragu apakah Yesus mau menerima mereka. Oleh sebab demikian, maka mereka menjumpai murid Yesus untuk menyampaikan keinginan mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Filipus? Mari kita membaca ayatnya yang ke-22 setelah mendengar permintaan dari orang-orang Yunani ini. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Ya, akhirnya mereka berdua menjumpai Yesus dan menyampaikan keinginan orang-orang asing ini untuk berjumpa dengan Yesus. Mendengar apa yang disampaikan oleh Filipus dan Andreas, Yesus menjawab, ayat yang ke-23, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, sekilas jawaban ini tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Yesus mengenai keinginan orang-orang Yunani untuk berjumpa dengannya. Namun sebenarnya jawaban Yesus ini sangat erat kaitannya. Ya, mari kita memperhatikan perkataan Yesus, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Seakan-akan Yesus ingin menegaskan kepada murid-muridnya bahwa kedatangan orang-orang Yunani ini sebagai tanda bahwa sudah tiba waktunya dirinya akan dimuliakan. Jauh sebelumnya ketika Yesus memulai pelayanannya dalam mujizat pertama yang dia lakukan di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur, ibunya sudah tahu siapa Yesus yang sebenarnya karena dia sudah mendengar perkataan malaikat yang disampaikan kepadanya ketika malaikat itu mengatakan bahwa dia akan mengandung Yesus, juru selamat, Allah Immanuel. Oleh sebab itu, dia memerintahkan kepada Yesus untuk melakukan sesuatu, ya, melakukan mujizat supaya orang-orang tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat yang keempat, Yohanes pasal yang kedua, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ya, mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena Yesus tahu ini baru permulaan dari pelayanannya. Ya, Yesus tahu saat itu apa yang dituliskan oleh kitab para nabi belum tergenapi semuanya. Ya. Namun di pasal 12 ini semua sudah tergenapi, di mana salah satu tanda bahwa waktunya sudah tepat, waktunya sudah tiba adalah bangsa-bangsa asing datang kepadanya untuk mengikuti jejak langkah Kristus, untuk datang percaya kepadanya. Ya, ini merupakan penggenapan dari perkataan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa yang dituliskan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Bapak Ibu Saudara, sampai kedatangan Yesus, panggilan Allah kepada bangsa Israel untuk menjadi kepala dan bukan ekor tetap berlangsung. Dan hal ini sudah terjadi beberapa kali saja sebagai permulaan. Ya, kalau kita melihat beberapa tokoh di dalam Alkitab seperti atau kasus Naaman dan beberapa kasus lainnya, mereka membawa orang-orang yang bukan percaya, orang-orang dari bangsa asing untuk berjumpa dengan Allah Israel. Ya. Namun penggenapan secara sempurna Bapak Ibu Saudara untuk menjadi kepala bukan ekor digenapi melalui Yesus. Ya. Tidak heran Yesus menjawab permintaan orang Yunani ini dengan perkataan anak manusia akan dimuliakan. Yesus yang adalah Allah akan segera dijadikan korban Paskah sebagai penebus dosa manusia. Yesus yang adalah anak domba Allah yang darahnya akan dijadikan penebusan orang berdosa. Ya, seperti yang dituliskan juga di kitab yang sama, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29, perkataan daripada Yohanes. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ketika Yesus melakukan berbagai macam mujizat sebagai tanda bahwa dia adalah Mesias. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang konteksnya, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu bukan sekedar hanya untuk menunjukkan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup memulihkan, Yesus sanggup mengusir setan, bahkan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Bukan hanya sekedar itu, tetapi lebih daripada itu, tanda-tanda itu harus dilakukan oleh Yesus. Supaya orang-orang Yahudi tahu bahwa memang Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang Yahudi. Karena itu tanda-tanda yang dituliskan oleh nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama. Dan salah satu tanda lagi yang harus digenapi adalah bangsa-bangsa asing akan datang kepada Yesus. Untuk percaya kepada Yesus, untuk menjadi murid-murid Yesus, mengikuti jejak langkah Kristus. Nah, ini tanda ini adalah tanda terakhir. Oleh sebab itu ketika Filipus dan Andreas menyampaikan keinginan hati daripada orang-orang Yunani ini untuk berjumpa dengan Yesus dan mengikuti Yesus, maka Yesus mengatakan inilah waktunya untuk dia mati sebagai anak domba Allah dan bangkit pada hari yang ketiga di hari Paskah sebagai bukti bahwa dia menang atas maut. Mari kita lihat ayat yang ke-24. Ya, Yesus melanjutkan jawabannya kepada Filipus dan Andreas. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang ke-25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus ini mengingatkan saya satu pepatah yang lainnya, yaitu yang mengatakan mati satu tumbuh seribu. Artinya kematian seseorang yang penting atau kematian pahlawan akan menumbuhkan 1000 generasi penggantinya. Dengan demikian, maka biji gandum yang dimaksud oleh Yesus ini berbicara tentang dirinya. Biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati akan menghasilkan kehidupan yang berbuah-buah. Ya. Ini berbicara sudah waktunya Yesus mati dikorbankan untuk menanggung dosa manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak mengalami kematian kekal, melainkan memperoleh kehidupan kekal di surga. Ya, itu yang dituliskan oleh
Paulus kepada jemaatnya di Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, tentu ini berbicara tentang Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, ini dibuktikan bahwa tidak ada manusia yang lahir di dunia ini yang tidak berbuat dosa. Pasti semuanya berbuat dosa, kecuali Yesus. Ya, Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena Adam, maka semua orang tidak bisa tidak berbuat dosa. Tetapi karena Yesus yang satu orang melalui kematiannya di atas kayu salib membawa setiap orang yang percaya kepadanya mengalami kehidupan. Tubuh jasmaninya mati ketika diperhadapkan dengan kematian, tetapi rohnya diselamatkan untuk kembali dipersatukan dengan Allah. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Ya, di mana ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak tetap mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus menang atas maut. Kita memang akan mati. Satu saat kita akan diperhadapkan dengan kematian, tubuh jasmani kita mati. Sekali lagi, roh kita langsung tinggal bersama dengan Bapa kita di sorga. Dan melalui kedatangan yang kedua kali, kita akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru, dan kita hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya di surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita melanjutkan ayatnya yang ke-25. Ya, selanjutnya perkataan Yesus ini menjawab pertanyaan kita. Sebenarnya apa yang menyebabkan orang Yunani ini ingin berjumpa dengan Yesus? Tadi di dalam ayat-ayat sebelumnya tidak dijelaskan apa yang ingin atau menjadi tujuan orang-orang Yunani ini berjumpa dengan Yesus. Tetapi melalui ayat yang ke-25 kita tahu bahwa tujuan daripada orang-orang Yunani ini ingin berjumpa dengan Yesus adalah mereka ingin menjadi murid-murid Yesus, mereka ingin menjadi pengikut Yesus. Ya, kita lihat jawabannya yang dituliskan di dalam ayat yang ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jelas melalui jawaban Yesus ini seakan-akan Yesus mengatakan, hati-hati, pikirkan baik-baik. Kalau engkau ingin menjadi murid-muridku, kalau engkau ingin mengikuti aku, ada syaratnya. Ya, kita harus lihat. Di dalam ayat yang ke-25 ini, dia mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ayat ini akan lebih mudah dimengerti ketika kita membuka tulisan-tulisan dari penulis Injil lainnya yang memiliki makna yang sama dengan apa yang Yesus katakan ini. Mari kita membaca salah satunya saja di dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia akan membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Ya, ayat yang lain Bapak Ibu Saudara bisa membaca. Di dalam kitab Markus pasal 8 ayat yang ke-34 sampai 36. Atau dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38-39. Bapak Ibu Saudara bisa membaca setelah
ibadah ini selesai. Semuanya intinya sama, berbicara tentang kalau kita mau mengikut Yesus, mengikuti jejak-jejak langkah Yesus, kita harus berani bayar harga. Ya. Murid Yesus harus mengikut Yesus, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Jawaban Yesus ini merupakan satu jawaban yang paling jujur, bukan jawaban hanya angin sorga. Kalau engkau mau mengikut aku, kamu harus siap menderita selama di dunia ini. Ada banyak hal yang tidak mau kamu dengar, tetapi kamu akan mendengar. Ada banyak hal yang tidak mau kamu alami, tetapi kamu akan mengalaminya. Ada banyak yang tidak kamu suka, tetapi kamu harus jalani. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu jawaban dari seorang raja Israel yang saat itu dijadikan sebagai panutan. Yang mengatakan apa adanya, bukan angin surga. Tidak berusaha membohongi para pengikutnya. Seakan-akan dia berkata kepada Filipus dan Andreas, katakan kepada orang Yunani ini, pikirkan baik-baik jika kamu mau menjadi muridku. Apakah kamu mau? Kamu mengikuti jejak-jejak langkahku. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang mengatakan baik kepada murid-muridnya, tentu dalam teks ini berbicara kepada Andreas dan Filipus, dan juga diminta untuk menyampaikan kepada orang-orang Yunani yang ingin menjadi pengikut Yesus, bahwa kalau engkau ingin menjadi muridku, kalau engkau ingin mengikuti aku, maka engkau harus mengikuti jejak-jejak langkahku. Engkau harus meneladani apa yang aku lakukan. Termasuk mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi demi kerajaan sorga. Demi Yesus yang adalah Raja Israel. Bahkan termasuk mengorbankan nyawanya bagi Yesus. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ini semua digenapi di dalam perjalanan murid-murid Yesus. Dan juga orang-orang Kristen di awal-awal gereja mula-mula. Ada begitu banyak orang yang harus mengorbankan nyawanya demi mengikuti Yesus. Semua rasul, termasuk Paulus yang masuk belakangan, mereka semua mati mengorbankan nyawanya demi mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Jemaat mula-mula, para pemimpin atau diaken, Stefanus, semuanya mati dianiaya demi mempertahankan imannya kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyangkal imannya, mereka rela mati bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita melanjutkan ayat yang ke-27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu dia datang ke dunia untuk mati menebus orang berdosa. Yesus tahu dia harus melangkahkan kakinya menuju ke Bukit Golgota, mati disalibkan, demi menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Bukankah dia sudah mengorbankan dirinya dan memberikan yang terbaik bagi setiap kita anak-anaknya? Pertanyaannya, maukah kita berkorban demi dia? Maukah kita memberikan yang terbaik bagi dia? Maukah kita menjadi pengikutnya?
Maukah kita mengikuti jejak-jejak langkah kakinya? Dalam bukunya Heroes of Our Faith, Patrick mengisahkan kehidupan sulit yang harus dihadapi oleh orang-orang Kristen di Korea pada tahun 1950 sampai 1953. Saat itu terjadi perang di Korea, di mana Partai Komunis menculik orang-orang Kristen dan salah satu yang diculiknya adalah keluarga seorang penginjil, ya, bersama istri dan anak-anaknya. Mereka diminta untuk menyangkal Yesus. Jika tidak, maka mereka akan dikubur hidup-hidup. Namun penginjil ini tetap bersikukuh untuk tetap mempertahankan imannya. Rupanya peringatan dari Partai Komunis ini bukan hanya gertakan belaka, tanah mulai digali dan mereka mulai dimasukkan satu persatu ke lubang yang sudah digali. Dan sebelum mereka dikubur hidup-hidup, mereka diperingatkan sekali lagi, diberi kesempatan sekali lagi untuk menyangkal imannya. Kalau tidak, mereka akan dikubur hidup-hidup. Penginjil ini memandang semua keluarganya satu persatu. Akhirnya dia menyerah ketika salah satu anaknya berteriak, "Ayah, ayah, pikirkan kami, anak-anak ayah." Akhirnya penginjil ini mulai mengeluarkan kata-kata untuk menyangkal Yesus. Namun baru saja beberapa kata keluar dari mulutnya, istrinya berteriak, "Ayah, jangan lanjutkan." Dan dia berkata kepada anak-anaknya, "Diam kalian. Hari ini kita akan memasuki perjamuan bersama dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan." Dan dia mulai menyanyikan lagu In the Sweet By and By yang diikuti oleh suami dan anak-anaknya. Akhirnya mereka semua dikubur hidup-hidup dan akhirnya mereka semua mati. Bapak Ibu Saudara, kematian mereka menjadi sebuah biji yang mati namun menghasilkan buah yang banyak. Sejarah menuliskan setelah peristiwa itu, ada banyak orang menjadi pengikut Yesus di Korea. Dalam beberapa tahun ke depan setelah peristiwa itu, mega church di Korea mulai bermunculan. Dan kubu-kubu doa mulai memenuhi kota-kota di Korea. Bapak Ibu Saudara, apakah yang dimaksud dengan mengikuti jejak langkah Kristus? Artinya kita hidup bagi Kristus. Kepentingan Kristus yang terutama dalam hidup kita, bukan kepentingan pribadi kita. Jika ada hal-hal yang menguntungkan kita, namun itu bertolak belakang dengan kehendak atau pikiran Kristus, kita harus meninggalkannya demi Kristus. Seperti yang Paulus katakan di dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sebagai anak-anaknya, mengikut Yesus bukan satu pilihan, melainkan satu kewajiban. Karena untuk itulah kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Marilah seperti yang Paulus ungkapkan, bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus. Oleh sebab itu, maka kita hidup demi Kristus. Kristuslah yang hidup di dalam diri kita. Dan hidup yang kita hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang sudah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita.
Ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi Tuhan menyertai setiap kita. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Yang Tuhan mau lihat adalah isi hati kita, kesungguhan hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali mengambil komitmen yang baru. Saya diselamatkan untuk menjadi pengikut Yesus. Saya diselamatkan untuk mengikuti teladan Yesus. Saya ditebus untuk memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan saat ini di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bapa, biarlah Allah Roh Kudus menuntun setiap kami. Untuk kami bukan saja menjadi pendengar kebenaran firman-Mu, tetapi bawa kami, tuntun kami ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada setiap kami. Untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh menghormati Engkau. Kami boleh membawa orang-orang berjumpa dengan Engkau. Tuhan, ampuni jika selama ini kami belum memiliki komitmen yang benar-benar tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau menjadi pengikut-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan menyertai, Kau akan menolong, Kau akan memberikan kemenangan. Karena Kau sudah bangkit dari kematian untuk membawa kemenangan bagi setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji-Mu dan terima kasih Engkau pasti menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Michael Kwe dan Ibu Kim Jok Kwe atas kelahiran cucu pertamanya Emma Mira Kwe, anak pertama dari saudara Herman Kwe dan saudari Shirley Natalia. Kami turut berbahagia menyambut kehadiran bayi Emma dan kiranya Tuhan memberkati keluarga besar Bapak Michael dan Ibu Kim Jok. Yang kedua, doa dan renungan malam hari Kamis jam 8.30 berlangsung seperti biasa. Saya mengajak setiap jemaat untuk terlibat. Yang ketiga, tetap doakan dan terus ikuti khotbah seri Paskah yang bertemakan jejak langkah Kristus menuju kemenangan. Mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjalanlah di dalam terang kebenaran firman Tuhan dan muliakanlah Allah di dalam kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa hari Kamis jam 8.30 malam. Mari Tuhan sama-sama memberkati. saya mengajak saudara-saudara kita semua. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita sambut Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Mari sama-sama kita berteduh
puji